dan anggota DPD RI Philip Wamafma. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore, baik. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Philip, saya ke Anda dulu. Ini kan dari DPR masih belum memutuskan sebetulnya apakah akan digulirkan hak angket ini atau tidak. Tapi apa hal yang mendasari DPD lebih dulu untuk maju mengusut kecurangan ini dengan membentuk pansus? Jadi begini ya, DPD sebagai lembaga negara itu diberikan kewenangan dalam konstitusi untuk melakukan pengawasan, ya. Jadi apa yang DPD lakukan hari ini tidak berdasarkan opini pada lembaga-lembaga yang lain, tapi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh DPD. Nah, apa yang menjadi dasar dalam paripurna kita putuskan untuk perlu dibentuk pansus, karena ini merupakan temuan semenjak persiapan pemilu, DPD sudah membentuk posko-posko di seluruh provinsi, ya, kepada masyarakat secara umum, baik perorangan maupun kelembagaan, untuk menyampaikan pengaduan terkait dengan persoalan-persoalan pemilu. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan pengaduan, laporan daripada masyarakat, maka DPD memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti, baik kajian cepat maupun dalam pandangan-pandangan politik DPD. Dan DPD sepakat bahwa pemilu ini perlu mendapatkan atensi khusus agar kualitas demokrasi kita itu makin baik ke depannya. Jadi Kalau dibilang DPD seakan mendahului DPR yang masih berwacana dengan hak angket, berarti nggak tepat berarti? Oh, tidak tepat. Kita diberikan kewenangan juga oleh undang-undang, dan itu menjadi hal yang tidak bisa, atau kedudukan kelembagaan ini tidak bisa dipandang yang rendah dan yang tinggi, ya. Trias politika kita kan sudah jelas memberikan kewenangan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sehingga DPD lahir pasca reformasi ini kan sebagai penyeimbang, ya, sebagai penyeimbang non partai dan memiliki objek jelas, yaitu suara rakyat dan suara daerah. Oke, Mas Uceng, dengan langkah DPD membentuk pansus ini sudah sesuai dengan kewenangan tidak DPD ini membentuk pansus? Saya kira begini ya, kita harus menghargai DPD yang kemudian mau melakukan sebuah konsep pengawasan. Karena saya kira memang parlemen harusnya bekerja untuk melakukan pengawasan. Kenapa kita bikin parlemen kita menjadi dua kamar, ada DPR dan ada DPD? Salah satu doktrinnya adalah supaya dua mata lebih bagus dari satu mata. Two eyes better than one eye. Artinya apa? Menguatkan, dengan adanya dua lembaga itu bisa menguatkan konsep pengawasan terhadap pemerintah. Tapi saya kira begini, ada baiknya DPD coba bertenang-tenang, lalu kemudian coba merumuskan baik-baik makna pengawasan yang boleh dia lakukan. Kalau kita baca baik-baik pasal 22D Undang-Undang Dasar, itu ada tiga ayat soal kewenangannya dan satu ayat bicara soal pemberhentiannya anggota DPD. Kewenangan pengawasan itu ada di 22D ayat 3. Nah, kalau Anda baca baik-baik, itu dikatakan DPD dapat melakukan pengawasan, ya, untuk mengenai hal-hal tertentu. Jadi ada otonomi daerah, ada pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, ada hubungan pusat dan daerah, ada pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, ada pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama. Tapi coba diingat kata kalimat terakhirnya. Hasil pengawasan itu disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Oke, berarti jadi, harus seiring sejalan mereka bergerak, begitu? Enggak, saya mau bilang begini, ini konsep yang memang sekian lama sudah kita katakan, kenapa sering kita katakan DPD itu sangat tidak kuat sebenarnya. Karena seakan-akan DPD menjadi kayak asistennya DPR. Oke. Dia melakukan pengawasan, tapi hasilnya kemudian dikasihin kepada DPR untuk ditindaklanjuti oleh DPR. Artinya apa? Ada pertanyaan besar soal konstitusionalitas, bisakah DPD menindaklanjuti hasil pengawasannya? Karena di sini dikatakan ditindaklanjutinya itu oleh DPR, itu satu. Yang kedua adalah, kenapa saya bilang harus bertenang-tenang untuk membaca? Karena di sini kan ada enam hal yang bisa diawasi oleh DPD itu. Nah, betulkah pemilu itu masuk menjadi salah satu dari 6 ini? Oke.
Nah, itu harus dibicarakan baik-baik. Mhm. Saya kira saya kalau kita mau melakukan penalaran ya, kira-kira ada dua yang mungkin kalau kita mau bangun logikanya. Satu adalah masuk dari pemekaran dan penggabungan daerah, khususnya yang terjadi di Papua. Ya, karena salah satu indikasi atau salah satu kecurigaan atau salah satu catatan yang kami lakukan misalnya di Dirty Vote itu, pemekaran itu adalah bagian dari upaya untuk menguasai proses pemilu, ya kan? Makanya kenapa kemudian Papua yang selalu dimenangkan oleh Jokowi dipecah menjadi 6 provinsi supaya kemudian menambah jumlah probabilitas kemungkinan untuk menguasai 50% plus 1 jumlah provinsi dan sekurang-kurangnya 20%. Oke, sorry saya potong di situ Mas Uceng. Satu hal juga yang perlu dipertegas di sini. Sorry saya potong. Masalah posisi DPD mengajukan pansus itu, apakah juga bisa hak untuk bertanya kepada pihak-pihak terkait karena ada niatan untuk memanggil KPU, Bawaslu, DKPP, itu ada hak juga dari DPD untuk melakukan hal itu? Nah, makanya saya harusnya selesaikan ini ya. Saya selesaikan. Saya bilang tadi, pintu masuknya apa? Kan pengawasannya itu hanya di 6 hal yang tadi saya sebutkan, dan 6 hal itu apa kaitannya dengan pemilu. Makanya DPD harus menjelaskan pintu masuknya. Kalau tanpa penjelasan itu nggak bisa menurut saya, karena 22D ini mengunci. 22D inilah yang menghidupkan pengawasannya DPD. Yang pengawasan itu saya kira dalam tanda kutip ya nggak kuat. Karena DPD lakukan, tapi kemudian hasilnya diserahkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Jangankan hasilnya, pintu masuknya saja itu sempit. Karena DPD tidak bisa melakukan semua hal. Hanya di saya sebutkan tadi. Makanya saya bilang, DPD harus membangun penalaran untuk kita menjelaskan kenapa bisa masuk untuk mengawasi hasil pemilu dari pasal 22D ayat 3. Makanya saya bilang sebut tadi satu. Mungkin pemekaran itu yang bisa dilakukan, pintu masuknya dari situ, atau yang kedua pintu masuknya pengawasan dalam kaitan pelaksanaan APBN. Misalnya khususnya pelaksanaan bansos, khususnya pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan pork barrel. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan semacam pork barrel ya kepada masyarakat yang kemudian ditenggarai sangat mungkin berkaitan dengan digunakan sebagai hasil untuk pemilu. Kalau gitu saya coba konfirmasi dulu ke Pak Philip kalau begitu. Dari posisinya itu pansus ini diajukan untuk apa? Penalarannya mau mengarah kemana sebetulnya? Agendanya apa sebetulnya Pak Philip? Jadi begini ya, yang pertama harus dipahami tentang filosofi dasar kenapa sampai DPD itu dibentuk. Ya. DPD terbentuk ketika rakyat sudah tidak lagi percaya terhadap lembaga-lembaga politik lainnya. Ya. Sehingga hadirnya DPD itu sebagai penyeimbang kelompok-kelompok independen yang bersepakat untuk turut menjaga konstitusi. Ya, sehingga konstitusi, siapapun dia penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan ini wajib dilaksanakan itu sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi DPD secara politik punya kewajiban untuk menjaga konstitusi kita. Yang kedua, memang benar Pak Arifin bahwa DPD sudah melihat bahwa potensi penyalahgunaan anggaran itu sebagai pintu masuk daripada DPD turut mengambil peran untuk membentukkan pansus karena DPD turut memberikan pertimbangan terkait dengan penyusunan anggaran belanja negara. Nah, disitulah kemudian DPD memandang bahwa hal ini menjadi urgen bagi DPD untuk untuk memberikan data atau memberikan kajian dalam hal penemuan-penemuan sesuai dengan data atau laporan atau pengaduan yang dimiliki oleh DPD. Jadi DPD prinsipnya begini, setiap pengaduan atau laporan yang disampaikan kepada DPD wajib untuk ditindaklanjuti, baik dalam pengawasan, baik dalam membentuk pansus maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Dalam pemilu ini kita melihat bahwa perkembangan politik nasional saat ini membutuhkan peran daripada DPD. DPD dibutuhkan sebagai kelompok penyeimbang untuk memberikan temuan-temuan atau memberikan kajian-kajian atau mengkaji lebih dalam untuk pembuktian, ya, memberikan pembuktian terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat atau laporan-laporan masyarakat sehingga tidak menjadi sesuatu informasi yang kemudian
menghilangkan kehidupan bernegara yang lebih baik. Dapatkah diartikan bahwa langkah DPD ini mengajukan pansus untuk mempengaruhi DPR untuk segera menggulirkan hak angket? DPD tidak ada urusan dengan DPR, yaitu hak institusi, hak kewenangan masing-masing. Karena kan satu DPD payung tahu MPR begitu, DPR dan DPD begitu, Bang. Iya, memang benar, tapi dalam mekanisme kerja kan beda. Kita selain menyampaikan laporan kepada DPR, tentu kita laporan pada MPR sebagai kelompok daripada MPR, kita akan menyampaikan pada MPR untuk hal-hal yang sifatnya konstitusi. Nah, sementara hal-hal yang sifatnya administrasi atau hal-hal yang sifatnya temuan-temuan, tentu kita akan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Oke. Mas Uceng, terakhir untuk Anda. Ya. Kalau kemudian pansus ini bergulir, kemudian hak angket di DPR juga digulirkan, ujungnya bakal kemana nanti Anda melihatnya? Saya mau kasih catatan dulu ya Pak Philip, karena menurut saya bagus, idenya DPD itu bagus, saya termasuk yang setuju, tetapi jangan pernah lupa kita bicara soal prinsip konstitusionalitas. Jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu, itu tidak bisa seenaknya dewe gitu. Saya seenaknya sendiri, apapun seakan-akan boleh kami lakukan, tidak. Kalau kita baca 22D Undang-Undang Dasar, di situ ada kewenangan legislasinya ada di ayat 1 dan ayat 2, lalu kemudian kewenangan pengawasannya ada di ayat 3. Kewenangan rekrutmen jabatan publik ada di pasal lain, misalnya di pasal BPK. Jadi taat pada konstitusi itu penting. Nah, maka yang saya kira yang harus dilakukan DPD dua. Satu adalah membangun argumentasi konstitusional yang bisa menghubungkan pasal 22D ayat 3 dengan keinginan dia melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu. Makanya saya kasih saran tadi, kalau bukan masuk lewat pemekaran, masuk lewat APBN. Tapi itu artinya tidak hantam kromo, tidak semuanya bisa diacak-acak gitu. Pintu masuknya dulu yang bisa dibuka itu. Yang kedua adalah kalau kita baca 22D, maka dia sebenarnya memang harus melakukan semacam korelasi dengan DPR. Karena di ujungnya hasil pengawasannya akan diserahkan kepada DPR. Mau di ujungnya dia serahkan, mau dia lakukan koordinasi dari sekarang, atau kemudian mau dikonversi menjadi MPR, itu soalan di internal DPD. Tetapi yang paling penting saya kira, kita tidak boleh membiarkan negara dijalankan oleh lembaga siapapun, itu secara tidak taat konstitusi. Karena konstitusi itu pegangan kita. Nah, jangan sampai tuduhan kita bahwa presiden misalnya atau Mas Gibran misalnya melanggar konstitusi di pencalonannya, atau kemudian presiden melanggar konstitusi cawe-cawe dalam pemilu, itu mau kita lakukan, tapi pada saat yang sama kita lakukan dengan cara melanggar konstitusi juga. Maka tertiblah dengan konsep konstitusi, baru silahkan bangun argumentasi pengawasan serta lakukan semacam korelasi dengan DPR. Karena menurut saya ini bagus. Ini pertama kalinya menurut saya dari 9 tahun 4 bulan kelembagaan parlemen itu seperti hidup. Setelah 9 tahun 4 bulan itu seperti mati suri. Satu-satunya angket dan pengawasan yang dilakukan secara ketat, ya kalau kita lihat misalnya di kasus DPR, itu malah bukan terhadap pemerintah tapi terhadap KPK. Di tahun 2017. Nah, 9 tahun 4 bulan mati suri, menurut saya ini saatnya parlemen kembali bangkit, ya, membangun yang namanya nuansa oposisi, membangun nuansa checks and balances, karena itu yang bisa menyehatkan demokrasi presidensial kita. Baik, ada check and balances itu yang jadi penting di sini. Pak Philip, terima kasih. Mas Uceng juga terima kasih sudah berbagi pandangan dan diskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Informasi lain akan hadir di paruh kedua program ini.